Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, anakku sekalian yang berbahagia. Kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita di waktu yang sangat berbahagia ini. Bapak berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, begitu pula semua keluarga dimanapun kalian berada. Ya, berada di bab ketiga terkait perkembangan peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Terkait materi pekan lalu, kita sudah berada di bagian ketiga terkait dengan peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I. Kita sudah mempelajari 3 ilmu pengetahuan yang kemudian terlahir pada masa pemerintahan Bani Umayyah I. Ya, yaitu tentang ilmu tafsir. Ini kita sudah bahas pada pekan lalu. Hadis juga kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Juga kita sudah bahas, dan alhamdulillah ya, bahwa memulai mempelajari tata bahasa Arab yang dikenal dengan nama Nahu adalah ketika seorang bayi memulai berbicara lingkungannya. Ya, ini filosofinya ya. Tanpa tata bahasa maka pembicaraan tidak akan baik dan benar. Setelah banyak bangsa di luar bangsa Arab masuk Islam dan sekaligus wilayahnya masuk dalam daerah kekuasaan Islam, maka barulah terasa bagi bangsa Arab dan mulai diperhatikan dengan cara menyusun ilmu Nahu. Adapun ilmuwan bidang bahasa pertama yang tercatat dalam sejarah perkembangan ilmu Nahu ini, yang menyusun ilmu Nahu adalah Abu Aswad Ad-Dawli, ya, Ad-Dwali, yang wafat pada tahun 69 Hijriah. Tercatat beliau belajar dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, ada saja ahli sejarah yang mengatakan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib adalah bapaknya ilmu Nahu. Artinya sumber dari ilmu Nahu ini berasal dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ilmu tarikh dan geografi, ya, atau sejarah. Penulisan sejarah Islam dimulai pada saat terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam Islam dan dibukukannya itu dimulai pada saat Bani Umayyah dan perkembangan pesat terjadi pada saat Bani Abbasiyah. Demikian begitu pesatnya perkembangan sejarah Islam sehingga para ilmuwan berkecimpung dalam bidang itu dapat mengarang kitab-kitab sejarah yang tidak dapat dihitung banyaknya. Sampai sekarang prestasi penulisan sejarah pada saat Bani Umayyah dan Abbasiyah tidak dapat ditandingi oleh bangsa manapun. Tercatat kitab sejarah yang ditulis pada zaman itu lebih dari 1.300 judul buku, ya, Masya Allah, subhanallah. Jadi pada zaman itulah kemudian terkenal bahwa penulis-penulis sejarah itu ada pada masa Bani Umayyah dan pada masa Abbasiyah. Selanjutnya adalah seni bahasa, ya, ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa. Umat Islam masa Bani Umayyah selain telah mencapai kemajuan dalam politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, qiraat, nahu, hadis, dan tafsir, dan juga telah tumbuh berkembang seni bahasa. Pada masa ini, seni dan bahasa mengambil tempat yang penting dalam hati pemerintah dan masyarakat Islam pada umumnya. Pada saat kota-kota seperti Basrah dan Kufah adalah pusat perkembangan ilmu dan sastra. Orang-orang Arab Muslim berdiskusi dengan bangsa-bangsa yang telah maju dalam hal bahasa dan sastra. Di kota-kota tersebut umat Islam menyusun riwayat Arab, seni bahasa dan hikmah atau sejarah nahu, sorof, balaghah, dan juga berdiri klub-klub para pujangga atau penyair, ya. Anak-anakku sekalian berbahagia, itulah kemudian bidang ilmu pengetahuan yang
muncul pada masa Abbasiyah dan masa Bani Umayyah. Kita akan masuk terkait dengan terbentuknya dan penyempurnaan departemen-departemen pemerintahan. Jadi pada masa ini juga terbentuk departemen-departemen pemerintahan. Departemen yang berkembang pada masa Bani Umayyah satu adalah perkembangan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau telah membentuk 5 departemen, ya, Qidamul Mali, Qidamul Harbi, dan Qidamul Idari, Qidamul Siasi, dan Qidamul Qadi. Bentuk departemen ini dikembangkan lagi oleh Bani Umayyah, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dalam bentuk yang lebih luas. Dan departemen atau organisasi berkembang pada masa Bani Umayyah satu adalah satu Diwaul Qadi Dul Quda, ya. Fungsi dan tugas ini mirip dengan departemen kehakiman, ya. Kalau zaman kita sekarang adalah departemen kehakiman yang dipimpin oleh Qadil Quda, ketua Mahkamah Agung, ya. Semua badan pengadilan atau badan lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah Qidamul Qadi dan Quda. Kemudian bagian B, ada departemen atau Qudaul Aqali, hakim provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi, ya. Jadi kalau di Indonesia ini adalah Mahkamah Agung, kemudian pengadilan tingkat provinsi, kemudian ada tingkat kota. Amsar, hakim kota yang mengetahui pengadilan negeri, Al-Qudau atau Al-Hibsbah. Ini di tingkat, kalau sekarang di tingkat kabupaten atau tingkat kota. Kemudian di bagian D itu ada Al-Sultan, Al-Sultah, Al-Qadaiyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara dipimpin oleh Al-Muda'il Umumi, jaksa agung, dan di tiap-tiap kota oleh naib umumi atau jaksa. Anakku sekalian yang berbahagia, kemudian pengadilan, ya, ada 3 badan pengadilan, ya, yaitu Al-Qudau dengan hakimnya yang bergelar Al-Qadi. Tugasnya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Kemudian yang kedua atau bagian B, Al-Hisbah dengan hakimnya yang bergelar Al-Muhtasib. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Kemudian yang ke-C adalah An-Nadar fil Madalim dengan hakimnya yang bergelar Sahibul atau Qadil Madalim. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara banding dari kedua pengadilan pertama. Ya, seperti itu gambaran anak-anakku sekalian yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang lahir pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, kemudian dari aspek pemerintahan, kemudian terbentuk beberapa departemen yang ini sangat-sangat penting dan menentukan proses berjalannya sebuah pemerintahan. Karena diketahui bahwa dalam sebuah pemerintahan banyak kemudian muncul gejolak-gejolak yang butuh penanganan. Ya, itulah kemudian dibentuklah departemen-departemen penyelesaian masalah, ya, dalam hal ini terkait dengan hukum-hukum itu. Perkara-perkara banding, Mahkamah Madalim juga mengurusi hal-hal sebagai berikut, ya, pengaduan rakyat atas para gubernur yang tidak adil. Ya, jadi kalau umpamanya pada saat itu ada masyarakat yang kemudian merasa gubernurnya tidak adil, maka dia kemudian melapor kepada departemen ini, atau para petugas pajak, pegawai tinggi yang menyeleweng dan lain-lain. Kemudian pengaduan para pegawai yang dikurangi gajinya atau terlambat pembayarannya, ya, sampai setingkat itu kemudian ternyata sudah diatur, ya, pada zaman itu. Menjalankan keputusan-keputusan hakim yang tidak berdaya, kemudian qadi dan muhtasib yang menjalankannya.
Kemudian mengawasi terlaksananya ibadah. Ini biasanya unsur-unsur yang mengawasi tentang ibadah. Anak sekalian yang berbahagia, eh, hal ya insyaallah untuk di bab ketiga ini masih ada nanti satu materi yang kemudian kita akan selesaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa menambah wawasan kita semua terkait dengan sejarah atau tarikh. Dan kembali Bapak ingatkan kepada anak-anakku sekalian terkait dengan tugas. Ini adalah insya Allah tugas kita yang ke-5 kalau tidak salah ya. Insya Allah Bapak selalu input anak-anakku sekalian yang merasa belum menyelesaikan tugasnya mulai dari pengantar sejarah, kemudian pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, kemudian keempat, dan ini masuk yang ke-5 ya. Segera diselesaikan. Ya, saya kira itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.